Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristabel Aurelia dari jurusan Fisioterapi Universitas Indonesia tahun angkatan 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Biomekanik dan Kinesiologi. Video ini akan membahas tentang Gait Cycle Analysis. Gait cycle terbagi menjadi dua, yaitu ada fase stance sebesar 62% dan fase swing sebesar 38%. Fase stance merupakan fase ketika kaki bersentuhan dengan tanah, sedangkan fase swing merupakan fase ketika kaki melayang di udara dan ke depan. Gait cycle normal. Fase stance yang pertama ada initial contact. Terang lurus di antara dua tungkai, pelvis medial rotasi pada sisi initial contact, hip fleksi 30-49 derajat dan medial rotasi, knee sedikit fleksi, tibia lateral rotasi, ankle 0 derajat dengan foot supinasi, hindfoot eversi. Yang kedua ada loading response. Terang lurus dengan stance leg, pelvic drop sedikit pada samping swing leg dan medial rotasi pada samping yang sama, hip fleksi dan lateral rotasi bergerak ke ekstensi. Knee fleksi 15-25 derajat. Tibia medial rotasi mulai bergerak ke depan. Ankle plantar fleksi, hindfoot inverse. Yang ketiga adalah mid stance. Terang lurus pada stance leg. Pelvic sedikit drop pada sisi swing leg. Hip maksimal ekstensi 10-15 derajat dengan lateral rotasi. Knee fleksi, forefoot pronasi, hindfoot inversi. Yang keempat ada terminal stance. Terang awalnya lurus dengan tungkai dan bergerak ke stance leg. Pelvis awalnya rotasi ke medial sisi swing leg. Hip netral sedikit medial rotasi. Knee ekstensi, tibia lateral rotasi, ankle plantar fleksi, forefoot awal kontak dengan lantai bergerak ke depan, kontak dengan lantai, dan akhirnya forefoot bergerak dari inversi ke eversi. Yang kelima ada press swing. Terang lurus, pelvic rotasi ke posterior, hip ekstensi dan sedikit medial rotasi. Knee fleksi ke 30-35 derajat. Ankle foot plantar fleksi sebab COG anterior hip. Selanjutnya ada fase swing. Fase swing dimulai dari initial swing, terang lurus dengan stance leg, pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hip fleksi 30-60 derajat, ankle plantar fleksi menjadi dorsofleksi, forefoot continuous supinasi, dan hindfoot eversi. Yang kedua ada mid swing. Terang lurus dengan stance leg, pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hip continuous fleksi dan medial rotasi, knee continuous fleksi, ankle posisi anatomis 90 derajat, forefoot supinasi, hindfoot eversi. Yang ketiga ada terminal swing. Terang lurus dengan stance leg, pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hip fleksi dan medial rotasi, knee ekstensi maksimal, ankle dorsofleksi, forefoot supinasi, dan hindfoot eversi. Gait cycle abnormal. Antalgic gait yaitu berjalan pincang, klien bergerak lebih cepat pada sisi yang sakit dengan berkurangnya fase stance. Trendelenburg gait yaitu condong ke arah lateral pada sisi di mana tubuh bertumpu. Hal ini disebabkan oleh kelemahan otot gluteus medius. Spastic gait yang merupakan kelainan cara berjalan di mana tungkai bawah bergerak dengan kaku, jari-jari kaki saat berjalan juga diseret.
Waddling gait merupakan kelainan cara berjalan di mana langkah tubuh dengan gerakan selang-seling yang berlebihan disertai peninggian hip joint. Berjalannya seperti bebek. Ataxia gait merupakan gaya jalan seseorang yang kehilangan keseimbangan karena tidak adanya fase heel strike pada saat berjalan karena kaki orang tersebut foot flat. Tidak ada arkus longitudinal, sehingga gaya berjalan dengan langkah yang lebar membandingkan kakinya, langkah tidak beraturan, berjalan terhuyung-huyung, biasanya deviasi satu sisi pada keadaan gelap atau tutup mata makin memburuk. Gluteus maximus gait, penyebabnya karena kelemahan otot gluteus maximus. Pola jalannya, pada kaki yang tidak sakit melakukan initial contact, maka pada sisi yang lemah toraks akan bergerak ke belakang, akibatnya trunk akan mundur. Plantar flexor gait akibat dari kelemahan otot plantar flexor berkurang atau tidak adanya push off pada waktu fase stance. Fase stance berkurang sehingga langkah berjalan menjadi pendek. Parkinson gait, yaitu posisi atau keadaan dari leher, tulang belakang, dan kedua lutut pasien dalam keadaan fleksi. Cara jalannya terburu-buru atau mengambil langkah pendek namun cepat. Kedua lengan dalam keadaan kaku dan tidak mempunyai gerakan asosiasi yang normal pada waktu berjalan, sehingga pasien menengadah ke depan dan jalannya seakan-akan tidak bisa dihentikan. Psoatic limb, penyebabnya adalah kelemahan otot psoas mayor. Akibatnya merasakan sakit di hip, gerakannya melebihi trunk dan pelvic, sulit dalam melakukan fase swing, tidak bisa melaksanakan fleksi hip sehingga fase swing jadi sulit dilakukan. Akibatnya pola jalan jadi lateral rotasi atau sirkumduksi, fleksi knee, dan abduksi hip. Kontraktur gait biasanya patologi terjadi pada hip, knee, dan ankle dengan penyebab imobilisasi terlalu lama pada sendi itu sendiri. Arthrogenic gait penyebabnya kekakuan pada hip atau knee, pola jalan pada kaki yang sakit, gerakannya sirkumduksi pada kaki yang sehat lebih mencondongkan plantar fleksi sehingga hip lebih tinggi daripada normal untuk kompensasi. Short leg gait disebabkan oleh pendeknya salah satu tungkai pada kaki yang sakit, pelvic terangkat, dan pada kaki yang sehat, pelvic turun. Pada kaki yang sakit, pada saat knee stance, kaki supinasi untuk memanjangkan tungkai. Hemiplegic gait, yaitu tungkai yang sakit tanpa kaku dan diayunkan pada panggul dengan gerak setengah lingkaran. Pasien condong ke sisi ekstremitas yang sakit dan spastik susah digerakkan ke depan karena mobilitas sendi terganggu. Jari-jari kaki pada tungkai yang sakit cenderung fleksi atau mencengkram, sehingga diperlukan gerak abduksi dan sirkumduksi dari ekstremitas untuk menggerakkan ke depan. Steppage gait yaitu gerakan lutut tinggi dan kaki terkulai atau tungkai diangkat, jari-jari kaki terseret, paralisis otot tibialis anterior. Limping gait, adanya rasa nyeri pada salah satu ekstremitas bawah. Pasien meletakkan ekstremitas yang sakit dengan pelan-pelan. Langkah-langkahnya pendek agar kaki yang sakit secepat mungkin bebas dari bebannya. Tungkai yang sehat dilangkahkan dengan cepat ke depan dan dihentikan kuat-kuat ke lantai. Astasia abasia merupakan ataksia histerikal dengan inkoordinasi yang aneh sehingga penderita tidak mampu berdiri atau berjalan. Padahal semua tungkainya dapat digerakkan dengan normal ketika pasien duduk atau berbaring. Drunken gait merupakan gaya berjalan terhuyung-huyung pada alkoholisme akut, keracunan obat, dan tumor otak.